Jungle. Pertama, saya akan menjelaskan tentang profil Lazada. Lazada adalah sebuah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya ada mekanisme pasar Lazada. Yang pertama, Electronic Catalogs menyajikan informasi produk apa saja yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua ada Customer Service. Lazada menyediakan layanan pelanggan, misalnya konsumen dapat mengecek pengiriman serta membatalkan pesanannya. Yang ketiga ada Payment Gateway. Lazada menyediakan beberapa metode pembayaran seperti COD, kartu kredit atau debit, pay later, OVO, Kredivo, serta pembayaran melalui retail. Yang keempat ada Shipment Card. Beberapa layanan Lazada yakni layanan pengiriman ekonomi, layanan pengiriman standar, layanan Lazada Cepat Express. Selanjutnya saya akan membahas apa itu Supply Chain Management. Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk untuk mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir dengan efisien. Supply chain tidak hanya meliputi produsen dan supplier saja, tetapi juga transportasi, pergudangan, penjual eceran, dan konsumen. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam supply chain management. Yang pertama, melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. 2. Membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. Yang keempat, mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Yang kelima, mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. 6. Mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. 7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Proses-proses dalam supply chain management terdiri dari 6, yaitu 1. Perencanaan. Setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail, maka dari itu, perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap, seperti perencanaan produksi, perencanaan pembelian barang, perencanaan tenaga kerja, dan perkiraan permintaan konsumen. Yang kedua ada pengadaan. Dalam proses pengadaan ada beberapa tahap yang perlu dilalui, seperti pengajuan, persetujuan, hingga pemesanan ke supplier. Ketika hendak melakukan pengadaan, alangkah lebih baik menggunakan perangkat lunak yang memadai. Hal tersebut akan menghemat biaya dan waktu, sehingga bisnis dapat alihkan ke fokus lainnya. 3. Produksi. Proses produksi adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Dalam melakukan proses produksi, tidak hanya menggunakan tenaga manusia saja, melainkan juga menggunakan mesin. 4. Pengelolaan gudang. Satu hal yang penting dalam pengelolaan gudang adalah mengatur arus keluarnya masuk barang, mana produk yang masih dibutuhkan, dan mana produk yang harus dikeluarkan. 5. Pengiriman produk. Gudang sudah selesai kita kelola melalui stock name, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengemasan produk. Kemasan produk juga dapat menentukan brand engagement bisnis, karena dengan konsumen yang baik, konsumen akan merasa senang. Untuk pengiriman produk, kita perlu menjalin relasi dengan jasa pengiriman. Tidak sekedar cepat, tetapi mampu mengamankan produk agar tidak menjadi rusak. 6. Pengembalian produk.
Pengembalian produk dapat disebut juga dengan retur. Hal tersebut terjadi apabila ada kerusakan produk, produk tidak lengkap, atau produk tidak sampai. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya sistem yang memudahkan konsumen apabila melakukan komplain. Berikutnya ada komponen dari supply chain management. Supply chain management memiliki 3 komponen. Yang pertama ada upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua ada internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga ada downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan customer yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Dalam lingkup manajemen, rantai pasokan terdapat beberapa tantangan dan solusi yang dapat diambil oleh perusahaan. Tantangan yang pertama yaitu dari kualitas customer service. Hal ini karena setiap konsumen itu unik, jadi para konsumen ini mempunyai preferensi yang berbeda akan setiap produknya. Poin ini mengacu tentang bagaimana perusahaan memberikan kualitas dan kuantitas produk yang tepat dengan harga yang sepadan. Nah, solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan karena keberagaman preferensi konsumen ini, maka perusahaan harus mampu memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tantangan yang kedua yaitu dari kendala ekonomi yang menyebabkan biaya bahan baku, energi, dan tenaga kerja itu meningkat. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, maka diperlukan penyesuaian agar operasional itu tetap berjalan. Solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan yaitu dengan meningkatkan pengendalian biaya, dengan mengelola rencana dan pemantauan terus-menerus melalui warehouse efisiensi yang dibantu dengan manufacturing data platform. Tantangan berikutnya yaitu dari hubungan dengan pemasok. Hal ini dikarenakan produk berkualitas itu tergantung dari bahan baku yang dipakai, sehingga perusahaan itu perlu menciptakan hubungan yang sehat dengan seluruh mitra terkait. Nah, solusi yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu dengan menciptakan hubungan kerja yang kuat. Jika kedua belah pihak ini senang melakukan pekerjaannya, maka proses pekerjaan akan lebih efisien dan menghasilkan hasil yang terbaik. Tantangan berikutnya yaitu ada dari masalah logistik yang tidak selalu tepat waktu karena berbagai faktor. Nah, solusi yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu dengan menyediakan buffer stock, dengan mengelola gudang yang efisien untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengirim produk. Tantangan berikutnya yaitu dari perubahan pasar yang konstan karena kondisi politik dan permintaan konsumen. Nah, solusi yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu dengan merencanakan manajemen risiko tentang bagaimana perusahaan dapat mengetahui segala gangguan selama operasi. Tantangan selanjutnya yaitu dari pasar yang berubah cepat. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi turut mengubah pasar dan sulit untuk terus beradaptasi, sehingga perusahaan harus lebih fleksibel untuk mengikutinya. Nah, solusi yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu dengan mengubah sesuatu yang dikelola, misalnya dari input data konvensional menjadi digital, report bulanan menjadi report real time melalui manufacturing data platform. Nah, dengan ini dapat dengan mudah mengetahui tren pasar dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada manfaat dari penerapan supply chain management bagi sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu memuaskan pelanggan. Supply chain management berperan penting dalam membantu perusahaan untuk menjamin kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa yang mereka inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia untuk menggunakan barang atau jasa sebuah perusahaan dalam waktu yang cukup lama, semakin besar pula peluang perusahaan tersebut untuk meningkatkan pendapatannya. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan.
Dengan mengefisienkan proses produksi dan distribusi, tentu akan dapat meningkatkan pendapatannya. Jika hal ini dapat terus dipertahankan, maka perusahaan akan mampu memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Manfaat yang keempat yaitu menurunkan biaya. Dengan adanya supply chain management, sebuah perusahaan dapat menekankan biaya yang harus mereka keluarkan untuk semua proses produksi tersebut. Manfaat yang kelima yaitu menjadi mediasi pasar. Manajemen rantai pasok dapat berfungsi sebagai mediasi pasar karena mekanisme rantai pasok yang diterapkan dengan baik dan dapat memastikan semua barang yang dipasok telah sesuai dengan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir. Manfaat yang keenam yaitu perusahaan menjadi semakin besar. Di sisi lain, perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan sehingga lambat laun perusahaan tersebut akan menjadi lebih kuat dan lebih besar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem e-commerce Lazada. Nah, Lazada di Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk. Lazada di Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online yang ada di Asia Tenggara. Dalam menerapkan supply chain manajemennya, terdapat 3 aliran utama, yaitu aliran produk, aliran uang, dan aliran informasi. Selanjutnya, Lazada melakukan proses supply chain management dengan 3 aliran. Yang pertama, arus material. Arus material itu melibatkan arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai. Sama baliknya dengan arus balik dari retur produk, layanan daur ulang, dan pembuangan. Kemudian, arus informasi. Arus informasi meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. Arus ini berjalan 2 arah antara konsumen akhir dan penyedia material mentah. Nah, yang ketiga adalah arus keuangan, meliputi informasi kartu kredit, syarat-syarat kredit, jadwal pembayaran dalam penetapan kepemilikan dan pengiriman. Supply chain management Lazada. Supply chain yang dijalankan oleh Lazada berbeda dengan online shop lainnya karena Lazada masih mengandalkan pergudangan untuk menyimpan produk sementara dari si penjual dengan tujuan untuk mengendalikan kualitas produk yang akan dikirim. Dan hal ini juga positif nih untuk mengurangi timbulnya kekecewaan yang dialami konsumen bila produk yang diterima tidak sesuai yang diharapkan. Berikut merupakan contoh dari supply chain management pada perusahaan Lazada. Nah, di sini pertama-tama yaitu dimulai dari keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini konsumen melakukan pencarian produk yang sesuai dengan keinginan. Setelah menemukan produk yang cocok, baik dari detail barang maupun harganya, kemudian customer ini melakukan pemesanan. Setelah informasi pemesanan ini diterima oleh supplier atau penjual, kemudian hal yang dilakukan penjual yaitu dengan melakukan pengemasan yang nantinya dikirim ke gudang Lazada. Nah, di gudang Lazada ini, produk akan diuji kualitasnya atau dilakukan pengecekan barang sebelum dikirim ke pembeli. Setelah lolos uji pengecekan yang dilakukan di gudang Lazada, langkah selanjutnya yaitu barang akan dikirim melalui Lazada Express atau jasa logistik lainnya. Pada proses ini, barang akan dihantar menuju alamat si pembeli. Setelah pembeli menerima barang tersebut, kemudian pembeli itu melakukan penilaian atas barang yang sudah dibelinya. Biasanya itu dengan memberi bintang, bisa bintang 1, 2, atau 5, sesuai dengan produk yang diterimanya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pembelian Lazada. Nah, yang pertama itu, customer memilih barang yang diinginkan. Sebagai gambaran, pembeli ingin membeli sepasang sepatu, maka dari sekian banyak pilihan sepatu yang tersedia di aplikasi Lazada, pilihlah yang sesuai dengan kriteria pembeli. Nah, yang kedua itu, customer mengecek detail informasi produk. Yang dimaksud di sini adalah setelah customer menemukan barang apa yang ia akan beli, misalkan sepatu, maka hal yang dilakukan selanjutnya yaitu memilih detailnya seperti jenis, ukuran, warna, dan lain-lain. Apakah produk tersebut sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan? Nah, yang ketiga yaitu jika iya, selanjutnya barang yang sudah sesuai dengan yang ia akan beli kemudian dikonfirmasi dan diletakkan pada troli belanja.
Pada tahap ini, pastikan bahwa akunnya sudah terdaftar sebagai member Lazada atau belum, karena jika belum, hal yang dilakukan adalah membuat akun Lazada terlebih dahulu. Selanjutnya, yang keempat, isikan alamat tujuan lengkap. Mengisi alamat tujuan lengkap di sini penting karena untuk sebagai informasi pengiriman, seperti alamat rumah, RT, RW, kelurahan, blok, hingga kode pos yang berlaku. Saat ini sedang terjadi aliran informasi dari pembeli kepada si penjual. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui kemana produk tersebut akan dikirim. Nah, yang kelima, pilih metode pembayaran. Metode pembayaran perusahaan merupakan sistem pembayaran secara online sesuai dengan segmen perusahaan, bisa ditransfer atau via cash on delivery. Nah, yang keenam, saatnya penjual untuk mempersiapkan produk yang Anda pesan, mengepaknya dan mengirimkan ke Lazada bersama dengan nota pengiriman dan fotokopi pemenuhan ordernya. Produk akan diuji kualitas oleh Lazada di gudang Lazada sebelum dikirim ke penjual. Selanjutnya, produk yang telah berada di gudang Lazada akan dikirim melalui Lazada Express atau jasa logistik lainnya. Sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan dari materi SCM ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasokan dapat memberikan dampak positif pada keseluruhan kinerja suatu perusahaan. Karena dengan mengelola secara baik setiap tahap produksi, distribusi, dan logistik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, kesimpulan dari studi SCM ini menunjukkan bahwa teknologi berperan besar dalam meningkatkan transparansi dan visibilitas dalam rantai pasokan. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem manajemen persediaan dan pelacakan secara real time dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi permasalahan dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan.